Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Jumpa kembali hari ini tanggal 15 Juni 2024. Nah, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang soal bagaimana kita sebagai orang Indonesia itu tidak ada salahnya kita itu belajar dari tetangga dekat kita, negara Malaysia. Belajar tentang hal apa? Nah, terutama dalam sarana dan prasarana publik, belajar tentang kepribadian, mungkin juga ketertiban di jalan, belajar tentang antri barangkali ya, belajar untuk kita tidak menjadi orang yang rendah diri dan seperti itu. Dalam sebuah cerita dulu konon Malaysia itu sebelumnya tidak semaju sekarang, bahkan merdekanya pun lebih cepat atau lebih lambat daripada Indonesia. Tetapi dalam perkembangan ekonomi, perkembangan perkembangan pendidikan, Malaysia itu bisa dibilang sekarang meninggalkan ataupun lebih maju dari Indonesia. Di bidang pendidikan misalnya, jika dulu informasi yang pernah saya dengar itu banyak guru-guru dari Indonesia yang dikirim ke Malaysia. Sekarang sudah yang dikirim ke Malaysia itu adalah para tenaga kerja. Kemudian fasilitas pendidikan di Malaysia itu untuk kuliah itu ada program bantuan pemerintah berupa istilahnya kredit ya. Kalau di Indonesia kan kredit sepeda motor, siapa saja boleh. Nah, di sana itu kredit untuk membayar kuliah. Nah, itu sangat menarik sehingga yang punya keinginan kuat untuk kuliah itu bisa mencari solusi pendanaan melalui kredit yang diberikan pemerintah. Ini kalau Indonesia bisa meniru, saya kira juga sangat bagus ya. Itu memberi solusi kepada yang dananya terbatas tapi dia berani mengangsur. Lah kita ini beli motor aja bisa kan. Motor itu kadang harganya ada yang 30 juta, 20 juta. Kalau misalnya NMAX itu ya 30 juta ke atas itu bisa beli, orang Indonesia itu bisa beli. Nah, kalau untuk kuliah saya kira itu juga bisa. Kuliah 4 tahun misalnya biaya untuk uang gedung dan SPP selama berapa tahun sekian, terus kemudian kita dipinjami pemerintah, diangsur, itu insya Allah juga bisa. Sayangnya di sini tidak ada. Kenapa? Supaya masyarakat Indonesia banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Itu dari segi pendidikan, belum fasilitas yang lain, kampus-kampusnya. Banyak di sana itu kampus yang informasi dari teman-teman saya yang kuliah di sana itu bagus lah ya. Kalau di Indonesia ini yang bagus kan biasanya hanya beberapa saja. Meskipun sekarang juga sudah bagus dan banyak juga anak Malaysia yang belajar di Indonesia. Itu dari segi pendidikan. Kemudian dari segi infrastruktur jalan. Di Malaysia itu jalannya bagus-bagus, harus kita akui, kita kalah ya. Jalannya bagus-bagus, lebar, dan kalau di kota-kota itu trotoarnya tertata rapi. Material untuk membangun trotoar itu juga tidak sembarangan. Kalau soal itu saya sudah pernah mengamati ya, di Malaysia itu memang jalannya lebar dan ya manusiawi gitu ya, trotoarnya bagus. Kemudian orang Malaysia itu jarang mencet klakson, ngebel itu loh ya. Kalau di Indonesia itu katanya orangnya sabar-sabar, baik hati, tapi kalau di perempatan lampu merah itu masih sering ada yang baru lampu hijau berapa detik sudah tin, nggak apa-apa, kadang-kadang pencet bel. Nah itu tidak baik untuk pengendara yang lain. Kita harus belajar kurangi kebiasaan mencet bel ya, dikit-dikit ngebel itu tidak bagus, menandakan bahwa kita itu bukan orang yang sabar dalam berkendara. Bagaimanapun ya tidak, apalagi di Singapura ya. Di Singapura tuh nyaris tidak ada polisi di pinggir jalan yang ngatur jalan, semuanya pakai elektronik.
Semuanya sudah dipantau pakai CCTV. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, itu sudah tertata rapi. Dan yang kelihatan juga di Malaysia atau di Singapura itu ya, kalau ada orang mau nyebrang, mobil yang dekat itu berhenti dulu, tidak seperti kita malah ngebel, tuin, kemudian digas. Kalau di sana itu enggak ya. Dalam hal seperti ini kita belajar lah. Kenapa kita belajar ke tetangga kita ya? Itu yang paling dekat-dekat aja. Belum di Jepang itu lebih keren lagi. Mereka sopan santunnya tinggi. Ya, kita ini yang katanya negaranya orangnya ramah-ramah, sopan santun. Ternyata kadang-kadang kita ini barbar. Ya. Saya pun kadang-kadang juga pernah berlaku seperti itu. Kadang saya berpikir sendiri, lah iyo, katanya orang Indonesia itu ramah-ramah. Tapi di jalan diluk-diluk mencet bel. Diluk-diluk ngegas motor, ada orang mau nyebrang bukannya berhenti malah dibel, digas. Jadi yang nyebrang itu gemeteran di tengah jalan. Coba kita mulai menahan diri, menahan emosi, kita memberi kesempatan bagi orang yang nyebrang untuk berjalan. Kelihatannya bawa mobil mewah, tapi kadang-kadang ada, saya pernah lihat buang sampah di sembarangan. Berarti dia itu mobilnya mewah tapi otaknya rendah. Nah, tidak seimbang antara tunggangan sama otaknya. Kita harus hidup yang lebih manusiawi. Buang sampah jangan sembarangan. Entah naik motor, entah naik mobil, kalau buang sampah ya jangan sembarangan. Itu yang masih kita sering hadapi. Kita lihatlah ya. Ya kita ngaku saja, kita nggak usah merasa lebih baik dari sana, lebih baik dari sini dalam hal-hal tersebut. Pendidikan yang jelas kemungkinan pendidikan kita bisa dibilang kalah ya, fasilitas, kemudahan dan sebagainya. Kemudian infrastruktur jalan, fasilitas umum kita kalah ya. Dalam hal jalan di sana lebih mulus-mulus dan lebar-lebar, termasuk yang di desa-desa. Bisa dicek di YouTube itu. Kita masih banyak sekali jalan berlubang ya, banyak sekali di Indonesia itu jalan berlubang. Ya kita nggak usah malu mengakui semua itu ya. Tetapi ada hal-hal lain yang kita itu barangkali lebih maju dari mereka dalam hal kreativitas. Misalnya dalam hal membuat musik, lagu, film, kemudian produk-produk UMKM itu bisa jadi kita lebih unggul ya. Kita lebih tahan banting dalam hal-hal tertentu kita boleh lebih unggul. Berdemokrasi mungkin kita lebih unggul. Kita terbiasa berdemokrasi. Kita terbiasa bersaing kemudian rukun kembali. Keunggulan kita adalah kita itu selalu menjaga persatuan antar bangsa atau antar suku. Yang mana semua warga Indonesia itu bisa bahasa Indonesia. Di Malaysia belum tentu etnis Cina bisa bahasa Melayu, etnis Melayu bisa bahasa, belum tentu. Mereka kalau Cina, etnis Cina ya bahasanya bahasa Mandarin. Mereka enggan menggunakan bahasa Melayu. Di Indonesia tidak, semua warga bangga dengan bahasa Indonesia, itu sudah terbukti. Kemudian kita dalam hal perayaan kemerdekaan kita itu bisa bilang lebih kompak. Mulai desa, kampung sampai ibu kota, sampai istana itu kita semangat. Nah mungkin itu juga kita punya modal lebih di situ. Kebudayaan kita lebih unggul, beragam, dan menarik. Itu juga kita bangga di situ. Tapi ada hal-hal tadi yang kita juga kalah dari Malaysia. Kira-kira seperti itu ya. Ini bukan bermaksud saya merendahkan negara Indonesia, kemudian mengunggulkan. Enggak, kita saling introspeksi, kita saling belajar. Yang baik dari sana kita ambil, yang enggak kita buang. Sebaliknya, kalau Malaysia mau mengambil apa yang baik dari Indonesia, diambil kebersamaannya, persatuannya, bahasanya, kreativitasnya, itu juga demokrasinya itu juga bagus di Indonesia. Saya kira itu saudara-saudara, semoga ini tidak menimbulkan polemik tapi menimbulkan mikir bahwa kita ini belajar dari mana saja. Sampai jumpa lagi, saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.